Jikalau pendeta kita tidak menjadi teladan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Welcome to Churchcast. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika pendeta kita tidak bisa atau mungkin kita punya ekspektasi yang tinggi kepada hamba Tuhan atau pendeta, lalu kita melihat ternyata sebaliknya yang dia lakukan. Nah, sebelum itu mari kita baca dulu di Matius 23 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, kita kembali lagi kepada pendeta. Pendeta itu kita perlu ingat ya guys ya, bahwa pendeta juga manusia. Sama seperti saya juga. Saya ngomong begini bukan berarti karena saya mau jadi pendeta atau sekarang saya jadi pendeta lalu akhirnya saya ingin membela ibaratnya profesi saya. Tetapi kita perlu ingat bahwa hamba Tuhan itu juga manusia. Pendeta juga manusia. Jadi bagi kamu semua, kalau kamu misalnya punya kekecewaan kepada hamba Tuhan atau pendeta, jangan sampai kita menggosipi dia. Jangan sampai kita itu malah menuding dia tidak-tidak. Karena apa? Karena tuntutan para hamba Tuhan atau pendeta itu lebih besar daripada jemaat. Gitu loh. Dari satu sisi juga kita sebagai hamba Tuhan atau pendeta, kita mengerti bahwa kita pun harus melakukan firman Tuhan. Tapi sebagus-bagusnya kita, ya, kita pun juga manusia, kita bisa salah. Gitu loh. Lalu apa yang harus kita lakukan nih ketika nanti atau mungkin teman-teman sedang mengalaminya, kayak ada ibu gembala atau bapak gembala itu kurang menyenangkan hati kita, atau mungkin dia melakukan kesalahan yang benar-benar itu dosa misalnya, atau mungkin dia salah ngomong atau apapun, respon kita yang pertama adalah kita harus ingat bahwa dia adalah manusia. Yang artinya begini, ketika dia salah, jangan langsung kita menggosipi dia, apalagi menjelek-jelekan dia di depan jemaat lain atau mungkin menggosipi dia. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah kita mendoakan si hamba Tuhan itu atau pendeta itu. Karena dia pun juga manusia. Dan ini juga bisa menjadi peringatan buat kita. Kalau hamba Tuhan saja atau pendeta saja bisa berbuat dosa, apalagi kita gitu loh. Jadi pemikiran kita bukan lagi kalau pendeta aja bisa jatuh, apalagi saya. Jadi saya wajar-wajar saja kalau saya jatuh dalam dosa. Tidak bisa begitu teman-teman. Yang jelas, ketika kita di hadapan Tuhan, itu tidak ada lagi yang namanya gembala, yang namanya nanti ini domba. Semua kita ini, termasuk kita pendeta, itu adalah domba-domba Tuhan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada sesuatu yang tidak suka dengan ibu gembalamu atau bapak gembalamu atau mungkin kakak rohanimu, kamu bisa ngobrol dulu dengan dia. Jangan sampai kita main gosip di belakang, karena itu menjadi akar kepahitan ujung-ujungnya. Yang ada nanti malah menyebarkan kebencian di dalam gereja sendiri. Bagaimana revival bisa terjadi di satu kota kalau di gereja aja tidak terjadi revival itu? Revival itu nggak selalu kita bikin acara banyak. Tetapi bagaimana supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, itulah revival sesungguhnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah doakan hamba Tuhan itu atau pendeta itu. Misalnya di gereja kita sendiri. Kalau ada kekurangan, jangan langsung kita menganggap bahwa dia sudah tidak layak lagi. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau misalnya kita sudah menegur dia, kalau misalnya kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah mendoakan, tetapi dia masih begitu saja, jangan kita judge si pendeta itu, jangan kita mungkin jelek-jelekin di depan banyak orang, tetapi yang kita lakukan adalah kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah memberikan terbaik, aku sudah menegur dia, sisanya terserah Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah berarti kita boleh pindah gereja? Next video saya akan kasih, apakah kita boleh nggak kita pindah gereja? Ya, tetapi kita fokus dulu dalam pendetaan ini. Jadi fokus kita yang pertama adalah kita doakan hamba Tuhan itu, pendeta itu. Kedua, kita boleh menegur pendeta itu atau hamba Tuhan itu. Daripada kita ngomongin sesama jemaat atau sesama kelompok, langsung saja kita ngomong kepada hamba Tuhan itu atau kepada pendeta itu. Kalau misalnya kita sudah bicara lalu dia tidak berubah, ya sudah, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena itu udah urusan dia dengan Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu salah atau pendeta itu salah, jangan sampai kita salah ya. Karena mau bagaimanapun, kita sesama manusia, kita harus saling mengingatkan. Oke, kalau ada pertanyaan, nanti silakan di komen atau bisa langsung DM ke saya. Thank you, God bless you.